البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan bab zakatul fitr, yang sebagaimana namanya zakat ini terkait dengan selesainya kaum muslimin dari puasa Ramadan. Dan telah kita ketahui dengan apa ditunaikan dan kapan ditunaikan, serta untuk siapa ditunaikan dan hikmahnya apa. Ini diantara poin-poin pokok terkait pembahasan. Nah, sekarang kita masuk pada bab terakhir dari kitabuz zakah, yaitu babu ahli zakati wa man tudfa'u lah. Bab yang berkaitan dengan ahluz zakah, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang diberikan zakat kepadanya. Yang diistilahkan juga dengan masarifuz zakah, golongan-golongan yang diarahkan kepadanya zakat. Dan tentunya akhwan, zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Adapun zakatul fitr, maka telah kita ketahui golongan yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa, Akmal? Yaitu orang miskin saja. Nah, atau fakir miskin saja, satu golongan saja itu yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun yang dibahas sekarang golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Qala la tudfa'u zakatu illa lil asnafi thamaniyati alladhina dzakarahumullahu ta'ala biqauli innamas sadaqatu lil fuqara al-ayah. Zakat itu tidak diberikan kecuali kepada golongan-golongan yang 8 yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Maka ayat ini dihafal semuanya. Nah, karena merupakan ayat pokok dan sekaligus dalil pokok dalam pembahasan masarifuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dalam ayat ini terkumpul 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat apa tadi, Imam? Zakatul mal. Kenapa zakat fitr tidak masuk? Indahnya Hanif. Zakat fitr tidak masuk dalam ayat ini. Di balik pertanyaannya, kenapa? Kenapa Khadir?
Karena untuk zakat fitrah telah datang dalil bahwasanya hanya satu golongan saja. Siapa itu? Masakin. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin. Innamas shadaqat, hanyalah sedekah-sedekah itu, yaitu zakat maksudnya. Perhatikan kalimat innama tufidul hasr. Kata innama memiliki faedah al-hasr, pembatasan. Berarti zakatul mal hanya boleh diserahkan kepada 8 golongan yang akan disebutkan dalam ayat ini. Fala yasihhu daf'u zakati min ghairi masarifiha allati dzakaraha Allah fi hadhihi al-ayah. Sehingga tidak sah pemberian zakat pada selain golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Contohnya misalnya penyerahan zakat yang tidak benar kabina'il masajid. Menyerahkan zakat untuk membangun masjid, sah tidak? Sakit? Tidak sah. Nah, tidak sah. Wa takfinil mauta, demikian pula untuk mengkafani mayit. Wa ghairiha, dan selainnya min jihatil bir dari arah-arah amalan-amalan kebaikan ini tidak bisa diambil dari harta zakat. Paham? Tidak bisa diambil dari harta zakat. Kenapa? Karena zakatul mal telah khusus diperuntukkan bagi siapa telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Qala masarifu zakati thamaniyatu asnaf. Golongan yang diarahkan kepadanya zakat ada 3 jenis. Hiya, yaitu yang pertama lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, dan orang-orang miskin. Perhatikan catatan kaki. As-sinful awal, ya, as-sinful awwali wa tsani al fuqara'u wal masakin. Golongan yang pertama dan yang kedua yaitu fakir miskin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal fuqara jam'u fakirin. Siapa mereka itu, ikhwan? Orang-orang yang masuk dalam kategori fakir. Wa huwa man la yajidu syai'an minal kifayah aw yajidu ba'daha mimma dunan nis. Yang dimaksud dengan orang fakir adalah orang yang tidak mendapati sesuatu pun yang mencukupinya, enggak punya apa-apa. Nah, atau diistilahkan dengan istilah yang singkat oleh para ulama, al-fakir ay al-mu'dim, yang tidak punya sesuatu untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Tidak punya makanan pada hari itu. Nah, ini jelas masuk kategori fakir. Nah, dinamakan fakir, ikhwan, li'annahu khaliyul al-yad. Nah, li'annahu khaliyul yad, karena dia tangannya kosong. Baik. Dan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala memberikan dhabit bagus di sini, yaitu la yajidu syai'an. Yang pertama, ini jelas sekali diketahui fakirnya itu tidak punya apa-apa, la yajidu syai'an. Atau di sini dikatakan oleh Imam As-Sa'di, nah, yajidu ba'daha mimma dunanis, dia mendapati sebagian yang kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya, dia punya keluarga
totalnya ada 6 orang. Punya makanan untuk hari itu tapi cuma cukup 3 orang. Nah ini 6 punya sesuatu tapi 6 masih apa? Masih kurang untuk mencukupi 6 setengahnya. Ya, setengah ke bawah. Itu masih kategori fakir. Apalagi yang tidak punya sama sekali. Tapi ini dhabit dari apa? Dari fakir. Al-mu'dim, khaliyul yad, tangan kosong, tidak punya apa-apa. Nah, kemudian siapa itu al-masakin? Perhatikan di sini. Wal masakin jam'u miskin. Tadi dhabit tadi apa? Diambil dari tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang dikutip di sini, nah itu diambil dari tafsir Imam As-Sa'di dalam ayat ini. Qala wal masakin jam'u miskinin wa huwa man yajidu aktsaral kifayah aw nisfaha. Miskin yaitu seseorang yang mendapati aktsaral kifayah. Yaitu yang mendapati mayoritas kecukupan ya dari kebutuhannya, tapi tidak sempurna, akhwan. Aktsaral kifayah. Ungkapan yang lebih mudah untuk dipahami yaitu alladzi yajidu nisfa nafaqatihi fa aktsar wa la yajidu tamama kifayati. Ini maksudnya. Bukan maksudnya dia sudah apa? Berkecukupan, mayoritas hari-harinya berkecukupan. Ini bukan miskin lagi. Tapi aktsarul kifayah yaitu kalau bisa kita gambarkan kifayah ini tahapan sekian. Kemudian tadi nis. Maka di bawah nis, di bawah setengah apa? Fakir. Aktsarul kifayah berarti setengah ke atas tapi tidak mencapai kifayah. Paham? Ini namanya miskin. Berarti mendapati sesuatu lebih dari setengah kebutuhannya tapi tidak mencapai kecukupan. Baik. Dan dinamakan miskin kenapa, akhwan? Summiyal miskin bidzalika li'annal faqra askanah. Dinamakan miskin dengan miskin karena apa? Karena kefakiran, kekurangan itu menjadikan dia apa? Menjadikan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam artian dia masih dilingkupi dengan apa? Kekurangan. Kenapa? Karena walaupun punya sesuatu akan tetapi belum mencapai tingkatan kifayah, tingkatan kecukupan. Baik. Dan yang dimaksud dengan cukup di sini, akhwan, yaitu cukup terkait perkara-perkara pokok, bukan kecukupan dalam istilah manusia zaman sekarang. Zaman sekarang orang belum mengatakan berkecukupan kalau belum punya motor, yang anaknya banyak belum punya mobil, belum cukup. Nah, yang dimaksud dengan kecukupan adalah kecukupan kebutuhan pokoknya. Ada tempat tinggal untuk bernaung, dia dan keluarganya. Ada pakaian untuk mencukupi dia dan keluarganya, tertutup auratnya. Kemudian makanan, minuman tercukupi untuk dia dan anak-anaknya. Baik. Dan ini perbedaan antara fakir dan miskin yang menunjukkan, akhwan, bahwasanya miskin itu mu'dim, kalau fakir itu mu'dim, sedangkan miskin itu mukil.
sedikit, punyanya cuman sedikit. Mereka punya pekerjaan, punya alat untuk bekerja. Nah, mungkin punya motor untuk dia mencari ma'isyah. Sebagaimana seorang nelayan punya perahu untuk mencari ma'isyah, tapi masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dalam ayat, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Ini ketika disebutkan antara fakir dan miskin secara bersamaan. Sedangkan ketika masing-masingnya disebutkan sendirian, maka fakir sama dengan miskin, miskin sama dengan fakir. Ini kalau disebutkan sendirian. Tapi kalau disebutkan bersama-sama, kondisi yang lebih parah itu yang mana? Qadir? Fakir lebih parah. Nah, dari sisi kekurangannya, karena memang dia tidak punya sama sekali. Baik. Qala fayu'tal faqir wal miskinu tamama kifayatihima ma'a man ya'ulatuhu. Naam. Baik. Ma'a man ya'ulanihi limuddati sanah. Maka diberi orang fakir dan miskin ini kesempurnaan kecukupannya. Ma'aman ya'ulanihi, bersama dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya selama jangka waktu 1 tahun. Agar apa? Dalam setahun ini mereka bisa bangkit, bisa membangun ekonominya, bisa punya modal untuk bisa usaha dan seterusnya. Kenapa? Karena pemberian zakat baru bisa diberikan kapan? Tahun lagi. Nah ini bantuan tersebut, akhwan, zakat diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, dhabitnya akhwan, diberi kadar yang cukup untuk dia dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dalam jangka waktu setahun. Maka sebenarnya kalau ini berlaku dari Baitul Mal diberikan, mereka bisa bangkit perekonomiannya. Kaum muslimin bisa membangun ekonominya tanpa tanpa harus terbelit dengan cengkeraman bank, hutang-hutang ribawi yang malah akan semakin menjadikan mereka terpuruk. Golongan yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. As-sinful tsalis, golongan yang ketiga, al-'amiluna 'alaiha, yaitu para amil zakat. Siapa mereka itu? Wahum as-su'atu alladzina yab'athuhumul imam li akhdhi zakati min ashabiha, yaitu para petugas. Nah, para petugas as-su'ah disebut juga dengan al-jubah, al-jubatu. Nah, yaitu para petugas-petugas yang dikirim oleh imam, dikirim oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Baik. Maka dikatakan di sini fayadkhulu fihi al-jabi wal hafidh wal katib wal qasim laha baina mustahiqiha. Sehingga masuk dalam kategori al-amilina 'alaiha, yaitu apa? Al-jabi, yaitu yang mereka mendatangi apa? Mendatangi para wajib zakat. Nah, kemudian menarik zakatnya. Atau al-hafidh, nah, yang menjaganya, menjaga harta zakat. Karena tentunya zakat terkumpul. Sebagaimana dalam kisah Abi Hurairah, beliau ditugasi oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk menjaga kurma zakat. Nah, taib. Wal katib, demikian pula penulisnya, ditulis, dicatat. Ini zakat dari siapa? Si fulan. Nah, kemudian juga didaftar siapa orang-orang daerah tersebut yang berhak untuk menerima zakat. Wal qasim laha baina mustahiqiha, dan yang membagikannya, yang membagikan ke
orang per orang, ini siapa-siapa yang berhak menerima zakat, itu juga masuk dalam amil zakat. Baik. Secara umum berarti apa? Petugas Baitul Mal. Nah, mereka yang bertugas seputar zakat, baik yang menarik, mendata, kemudian menyampaikan ke ahli yang berhak untuk menerima zakat, dan seterusnya. Yang membagi, menghitung, ini semuanya masuk dalam amil. Qala wa yu'tal 'amilu qadra ujratihi minha walau kana ghaniyan. Dan karena amil ini tingkatannya bermacam-macam, ada yang tugasnya berat, ada yang tugasnya ringan, maka diberi amil ini kadar ujrahnya, kadar gaji atau bayarannya dari pekerjaan tersebut. Karena ini jadinya suatu pekerjaan amil, sehingga dia tetap diberi walaupun dia kaya. Kalau dia mau mengambilnya, maka dia tetap diberi walaupun dia kaya. Kenapa? Karena dia seorang amil zakat. Tapi di sini ada tanbih bagus. Wa idza kana lil 'amili ratibun min baitil mali fala yahillu lahu akhdhu syai'in minha. Naam. Baik. Adapun tadi, bagi petugas zakat diberi dari zakat ikhwan sebagai ujrah. Nah, sekarang kalau dia sudah diberi gaji khusus, sudah diberi gaji khusus oleh Baitul Mal, oleh pemerintah, diambil dari harta negara untuk menggajinya, apakah dia masih tetap berhak mendapatkan zakat? Dikatakan di sini, apabila amil ini punya gaji khusus dari Baitul Mal, maka tidak halal baginya untuk mengambil sedikit pun dari zakat. Kenapa? Li'annahu innama yu'ta minha biqadri ujratih. Karena sesungguhnya amil ini diberi sesuai dengan kadar bayaran atas pekerjaannya. Taib, fa idza dufi'a lahu ujratun hurima alaihi akhdhu aktsara minha. Taib, maka apabila telah diberikan kepadanya gajinya oleh pemerintah, maka diharamkan untuk dia mengambil lebih dari kadar gaji dia. Makanya kalau masih diberi dari zakat, dia tidak boleh mengambilnya. Ini tanbih bagus bagi para amil, bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan zakat apabila dia seorang yang ghani, seorang yang kaya. Sebagai amil boleh mengambil zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya. Tapi kalau dia pekerjaannya sudah diberi gaji khusus dari pemerintah, dari Baitul Mal, maka dia tidak boleh mengambil dari zakat. Ini tentang amil zakat. Baik. Kemudian di sana ada hal yang butuh ditanbih juga di sini, yaitu terkait orang-orang yang menimbang dan orang-orang yang menakar agar agar petugas yang mengambil zakat ini bisa mengambil zakat. Ini dibayar oleh siapa? Baik. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, fayu'ti minha ajral hasibi wal katibi wal hashiri wal khazini wal hafidhi wal ra'i wa nahwihim. Berarti apa? Diberi dari zakat itu gaji penghitung, penulis, yang mengumpulkan, yang nyimpan, yang menjaga, yang memelihara. Kalau berupa hewan-hewan kan butuh ada pemeliharaan. Dan yang semisalnya. Fakulluhum ma'duduna minal amilin fayadfa'u ilaihim min hissatil amilin 'alaiha, maka
diberi zakat dari bagian al-amil. Nah sekarang tanbihnya, fa amma ajrul wazani wal qayyal liyaqbidas sa'i az-zakata fa ala rabbil mal li'annahu min mu'nati daf'iz zakah. Adapun gaji dari wazan, tukang apa? Tukang timbangnya dan tukang yang menakarnya itu, nah itu yang memberi gaji adalah pemilik harta. Taib, pemilik harta. Karena itu masuk dalam apa? Dalam tanggungan biaya penunaian zakat. Ini tanbih bagus dari Ibnu Qudamah karena dia masih ngikutnya ke pemilik hartanya. Karena apa? Karena zakat itu intinya apa? Sa'i tinggal ngambil tok. Adapun yang nimbangin ini tanggungan siapa tadi, Bro? Pemilik zakatnya. Kalau itu berupa korma, gandum dan seterusnya, dia digaji oleh pemilik zakat, bukan diambil dari zakatnya. Baik. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. As-sinfur rabi', ini yang jenis atau golongan yang keempat, mu'allafah qulubuhum. Jamu mu'allafin minat ta'lif. Jamak dari mu'allaf dari ta'lif, yaitu orang yang diambil hatinya. Wa huwa jam'ul qulub. Nah, taib, yaitu usaha untuk mengambil hatinya agar lebih senang, kuat keislamannya. Wa huwa sayyidu al-muta'u fi ashirati. Biasanya orang seperti ini yaitu apa? Pemuka-pemuka yang ditaati di kalangan kaumnya, kawan. Kenapa? Karena kalau pemuka-pemukanya senang dengan Islam, ini akan apa? Akan menguntungkan dalam dakwah. Kenapa? Karena kalau pemukanya sudah masuk Islam, kemudian senang dengan Islam, maka pengikut-pengikutnya akan apa? Akan mengikutinya. Dan ini termasuk dalam siasah syar'iyah. Dalam siasah syar'iyah. Dan dakwah akhwan butuh siasah. Taib, dakwah ini butuh siasah. Nah, siapa saja yang ketika dakwah kemudian bisa diterima oleh pemuka-pemuka kaum di tempat tersebut, ini sangat menguntungkan. Nah, sangat menguntungkan dakwah. Akan apa? Akan sangat membantu dalam pesatnya dakwah di tempat tersebut. Kenapa? Karena kalau pemukanya sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan dakwah, menerima dakwah, ini akan ada pengikut-pengikut yang mesti apa? Mesti ikut. Ini. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa keadaan tidak tanggung-tanggung memberi. Sebagian diberi 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta, sampai sebagian orang-orang Ansar yang muda-muda merasa sedikit apa? Dalam diri mereka ada perasaan yang muncul, dalam artian ini pedang-pedang kami masih basah dengan darah-darah mereka dulu, orang-orang musyrikin, tapi tiba-tiba mereka yang baru masuk Islam langsung mendapatkan 100 ekor unta. Tapi ketika Nabi mendengar itu kemudian dihibur. Nah, dihibur oleh Nabi SAW karena tujuan diberi itu dunia saja, itu dunia saja. Kalian tidak ridha Muhammad bersama kalian. Nah, pergi bersama kalian. Mereka mendapatkan dunia, sedangkan kalian mendapatkan akhirat. Nah, dan ini penting untuk setiap muslim maupun muslimah akhwat. Jangan sampai yang menjadi patokan adalah apa yang didapat dari hal duniawi. Nah, saudara yang dapat duniawi, pemberian duniawi, ngiri. Kenapa aku enggak? Nah, sedangkan dia telah mendapatkan keutamaan yang banyak dari kebaikan ilmu atau hafalan atau yang lainnya, dimuliakan oleh Allah dengan pemberian yang banyak.
maka itu harus jauh lebih dia syukur. Qala faman yurja islamuhu aw kaffu syarihi wa syarri man ma'ah aw yurja bi ta'tiyatihi taqwiyatu imani aw yurja an yatawalla jibayat az-zakah min qaumihi yu'ta ma yahsulu minat ta'lif. Di sini secara ringkas tujuan-tujuan atau jenis-jenis mu'allafah qulubuhum ikhwan. Yang Syekhul Islam rahimahullahu taala katakan bahwasanya mu'allafah qulubuhum ada dua jenis. Wal mu'allafatu qulubuhum naw'an, kafirun wa muslim. Mu'allafah qulubuhum naw'an. Orang-orang yang hatinya ingin diambil, ingin digait. Ini termasuk apa? Termasuk siasah syar'iyah, berusaha mengambil hati. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama kafir, yang kedua muslim. Baik. Fal kafiru imma an yurja bi ta'tiyatihi manfa'atun ka islami. Adapun kafir kemungkinannya diharapkan dengan diberi zakat, diberi bagian dari zakat tadi apa? Suatu kemanfaatan seperti untuk dia biar masuk Islam. Biar masuk Islam diberi. Au daf'u madarratihi, atau berusaha untuk menolak kemadaratannya. Idza lam yandafi' illa bidzalik, apabila kemadaratan tersebut tidak bisa tertolak kecuali kalau diberi. Karena sebagian orang kalau sudah dapat pemberian diam mulutnya. Jadi ini juga siasah, terkadang untuk menutup mulut orang-orang yang suka usil dalam dakwah misalnya, atau mungkin beberapa golongan suka usil dalam dakwah diberi. Karena seseorang apabila diberi dia akan diam. Ini biasanya. Misalnya atau diusilin dalam jalan dakwahnya diberi, ini siasah syariah. Nah, ini jangan sampai disalahartikan itu sebagai riswah, bukan. Itu termasuk siasah. Bukan masuk kategori menyokok. Kenapa? Karena diberi untuk mencegah kemadaratan yang mungkin ditimbulkan olehnya. Misalnya si kafir ini suka membuat kerusakan, punya anak buah, punya preman-preman. Nah, sudah daripada repot, kita juga punya senjata, kita juga bisa ngelawan. Nah, ini tidak pakai siasat. Nah, tapi seorang yang memakai siasat mungkin tidak perlu dengan kekerasan, tinggal diberi saja. Nah, diberi sesuatu ternyata diam, ya sudah. Nah, ini memberi dari sebagian zakat untuk daf'u madarrah. Kemudian jenis yang kedua muslim. Al-muslim al-muta', seorang muslim yang ditaati di kalangan kaumnya. Maka apa? Yang seperti ini yurja bi ta'tiyatihi al-manfa'atu aidan. Diharapkan dengan memberinya kemanfaatan juga. Misalnya apa? Ka husni islami. Seperti bagusnya keislaman dia akan semakin kokoh, semakin kuat Islamnya. Au islamu nadhirih, atau untuk keislaman orang-orang yang semisal dengan dia. Dia bisa menarik temannya, bisa menarik anak buahnya. Taib. Au jibayatul mali mimman la yu'tihi illa li khaufin awil nikayati fil adu. Nah, atau untuk apa? Untuk jibayatul mal. Dari orang-orang yang tidak akan memberinya kecuali karena takut. Yaitu dia nanti ditugaskan muslim ini yang ditaati untuk apa? Jadi petugas pengambil zakat. Kenapa? Karena sebagian orang karena bakhil, kalau yang ngambil zakat orangnya cungkring, kurus, nagihnya untuk ngambilnya juga juga kurang berani, disentak oleh pemilik zakat, pemilik harta sudah tidak berani misalnya. Saya punya kambing saya cuma 2, padahal di belakang ada 100 misalnya. Nah, ini kalau petugas zakat ini tidak pintar, tidak kuat, sudah Pak, maaf pulang saja. Nah,
Maka untuk jibayatul mal, untuk mengambil harta zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat ini butuh orang-orang yang punya kekuatan juga. Nah, punya kekuatan sehingga dia akan takut. Au kafu dararihi 'anil muslimin idza lam yankaffa illa bidzalik. Atau muslim yang ditaati ini diberi untuk apa? Untuk mencegah kemadaratannya. Baik, dari kaum muslimin yang lain apabila tidak bisa tertahan kecuali dengan apa? Dengan hal tersebut. Baik. Ini kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa sebagaimana diringkas dalam catatan kaki di tempat kita. Nah, jadi ini ringkasan Taib deretan mu'allafah qulubuhum bisa sayyid yang ditaati di kaumnya, kemudian orang yang diharapkan keislamannya berarti dia masih kafir tapi diharapkan masuk Islam. Au kafu syarrihi wa syarri man ma'ah, atau untuk menolak kejelekannya dan kejelekan orang yang bersama dia dari anak buahnya, para preman misalnya. Apabila tidak bisa tertahan kecuali dengan itu. Tapi kalau akhirnya jadi pemerasan, ini beda lagi ya kawan. Ini untuk menarik hati, bukan karena kelemahan kita, tapi untuk menarik hatinya, untuk menolak kemadaratannya. Ayurja bita'tiyatihi taqwiyatu imani, atau diharapkan dengan memberi agar keimanannya semakin kuat. Ayurja an yatawalla jibayataz zakati fi qaumi, atau diharapkan agar dia mau untuk mengurusi pengambilan zakat dari kaumnya. Ini juga penting, karena kalau dia sudah terjun maka zakat menjadi lancar. Misalnya yu'tama yahsulu bihi ta'lif, maka diambil dengan kadar yang kerekatan hati bisa tercapai, sehingga hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi condong, itu bisa tercapai. Walaupun terkadang diberi dengan jumlah yang banyak, lebih banyak dari fakir. Kenapa? Karena di sini ada kemanfaatan besar bagi kaum muslimin secara umum. Maka di situ kembali kepada kebijaksanaan penguasa. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan beberapa kondisi. Baik. Nah, kita mengambil setengah dulu 4 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun 4 yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.